Malam mulai turun. Rudy sudah bertekad untuk tidak mengambil pesanan malam itu. Tapi rasa penasaran dan kebutuhan uang membuatnya kembali menyalakan aplikasi menjelang pukul 22.00. Ia mencoba menganggap semua kejadian sebelumnya hanya halusinasi karena lelah. Tak lama, satu pesanan masuk. Jemput di Jalan Kertanegara Lama nomor 9. Tujuan Terminal Blora. Rudy sempat ragu. Jalan Kertanegara Lama dikenal angker. Banyak rumah kosong dan konon pernah ada pembantaian di salah satu rumah tua di sana. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Saat dia tiba di titik jemput, suasana begitu sunyi. Rumah-rumah tua berjajar rapat, lampu-lampu jalan mati, dan terdengar hanya suara gesekan pohon dengan angin malam. Di titik yang ditandai di aplikasi, berdiri sebuah rumah tua dengan cat mengelupas dan jendela pecah. Rudy berhenti dan mengetik, "Saya sudah sampai, Mbak atau Bapak, silakan keluar." Tidak ada jawaban. Tiba-tiba suara di belakangnya berbisik, "Saya di sini, Mas." Rudy menoleh cepat. Tak ada siapapun. Tapi motornya bergoyang pelan. Seperti ada yang naik. Tanpa sadar, tangannya bergerak otomatis dan menarik gas. Motor melaju. Ia merasa tubuhnya digerakkan oleh sesuatu. Dalam hati, ia ingin berhenti, tapi tubuhnya tak merespon. Matanya menatap lurus, jantungnya berdetak kacau. Di tengah perjalanan, aplikasi ojeknya menyala sendiri. Destinasi berubah. Rumah sakit jiwa tua, Jalan Sudirman Barat. Itu bangunan yang sudah puluhan tahun terbengkalai, bahkan sudah tidak ada di peta not. Akhirnya, motor berhenti sendiri di depan gerbang rumah sakit tua itu. Gerbang berkarat, terbuka perlahan, seolah menyambut mereka. Rudy menoleh ke belakang dengan tangan gemetar. Ada 3 sosok duduk di belakangnya. Semuanya menunduk, rambut menutupi wajah, tubuhnya dingin seperti mayat. Tiba-tiba, ketiganya berkata bersama, "Terima kasih telah mengantar kami pulang. Sekarang giliran kami mengantar kamu." Malam semakin pekat. Rudy duduk membatu di atas motornya di depan rumah sakit jiwa terbengkalai. Ketika sosok di belakangnya, entah manusia atau bukan, menghilang begitu saja setelah mengucapkan kalimat terakhir. Nafas Rudy tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Ia menyalakan motor dan mencoba kabur sejauh mungkin. Tapi begitu melintasi gerbang rumah sakit, dunia seolah berubah. Jalanan yang tadi ia lewati tak lagi sama. Gedung-gedung menghilang, lampu-lampu jalan mati, hanya ada kabut tebal dan pepohonan mati di sekelilingnya. Ia memeriksa aplikasi ojek online-nya, sedang dalam perjalanan, tapi tak ada tujuan, tak ada peta, tak ada sinyal. Layar ponselnya kemudian menampilkan notifikasi aneh. "Kamu telah bergabung dengan zona antar." Tiba-tiba, aplikasi mulai mengirimkan pesanan-pesanan secara otomatis. Antar, sosok tanpa kepala. Tujuan, Sungai Hitam. Antar, nona bergaun pengantin. Tujuan, rumah bawah tanah. Antar, bayi menangis. Tujuan, lemari terkunci.
Rudy menjerit dan melempar ponselnya. Tapi layar itu terus menyala, menggantung di udara, memaksa dirinya untuk menerima. Motornya pun mulai bergerak sendiri. Rudy tak lagi mengendalikan apapun. Ia hanya bisa melihat tangan dan kakinya digerakkan oleh kekuatan tak terlihat. Sepanjang malam, ia mengantar makhluk-makhluk yang tak pernah sepenuhnya tampak. Ada yang naik dengan tubuh penuh luka dan darah menetes. Ada yang menghilang begitu saja saat tiba di tujuan. Dan setiap kali selesai antar, ia mendengar suara yang sama bergema di helmnya. Mas Rudy, tinggal satu antar lagi, satu terakhir. Tapi setiap selesai satu pesanan, suara itu kembali mengulang. Tinggal satu lagi, tinggal satu lagi. Seolah tak ada akhirnya. Rudy menangis. Ia sadar ia telah terjebak dalam perjalanan tanpa arah, tanpa akhir. Hari telah berganti, tapi bagi Rudy, waktu terasa beku. Ia telah mengantar puluhan makhluk yang tak seharusnya ada di dunia ini. Semuanya menyeramkan, semuanya bisu, semuanya hanya meninggalkan jejak dingin dan aroma kematian. Tapi suara dari helmnya terus menyiksa. Mas Rudy, tinggal satu antar lagi. Matanya cekung, tubuhnya lelah, pikirannya setengah waras. Ia sudah tidak tahu lagi apakah dirinya masih hidup atau tidak. Sampai akhirnya satu pesanan masuk. Layar ponsel retaknya bergetar pelan. Penumpang terakhir, jemput TPU Karet Bifak. Tujuan tempat asalmu. Dengan tubuh kaku, Rudy melaju ke lokasi. Aneh, untuk pertama kalinya sejak malam itu, motor bisa ia kendalikan sendiri. TPU Karet Bifak terlihat persis seperti sebelumnya. Sunyi, berkabut, dan pekat dengan rasa tak diinginkan. Di depan gerbang berdiri sosok perempuan yang dulu ia antar. Baju putih, rambut panjang basah, wajah masih tertutup, tapi kini ia membawa sesuatu. Helm hitam yang dulu tertinggal di jok motornya. Perempuan itu naik perlahan ke jok belakang, lalu berkata dengan suara yang berat dan dingin, "Sekarang saatnya kamu pulang, Mas Rudy." Motor melaju dengan sendirinya. Jalanan berubah, kota menghilang. Yang tersisa hanyalah kabut, suara lolongan jauh, dan jalan beraspal rusak tak berujung. Akhirnya motor berhenti di sebuah gang sempit, gelap, dengan tulisan usang di tembok, Waringin nomor 13. Itulah tempat ia pertama kali menjemput penumpang itu. Rudy turut, matanya berlinang. Ia tahu ini bukan lagi dunia manusia. Perempuan itu perlahan menatapnya, dan kali ini wajahnya terlihat wajah Rudy sendiri, pucat, mati, penuh luka. "Terima kasih Mas Rudy, sudah jadi pengantar kami selama ini. Sekarang gantian kamu yang jadi penumpangnya." Helm hitam itu terbang ke arahnya dan langsung menutup kepala Rudy. Dunia menggelap. Esok paginya, warga menemukan motor ojek online tergeletak di dekat TPU Karet Bifak. Tak ada pengemudi, tapi aplikasi di ponselnya terus menyala. Pesanannya berbunyi, "Sedang mencari pengemudi baru."